Assalamualaikum teman-teman, aku Rida Amalia, so I'm back again with another video. Hari ini seperti biasa, aku bakalan mereview salah satu buku yang cukup relate dengan keadaan aku atau kondisi aku sekarang. Baik mungkin kondisi aku pribadi atau kondisi di lingkungan aku yang cukup men-trigger aku untuk lebih tahu lagi gitu. Dan mencari dan untuk research dengan cara membaca salah satu buku atau satu atau dua buku gitu. Nah, belakangan ini aku curhat dulu. Belakangan ini aku tuh kayak merasa bahwa aku tuh bingung sama diri aku sendiri. Aku confused sama diri aku sendiri, kayak apa sih yang selama ini udah aku pilih, yang selama ini udah aku ambil, yang selama ini sudah aku putuskan, apakah bener atau enggak gitu. Apakah ini tuh langkah yang aku ambil tuh langkah yang benar atau enggak. Langkah yang aku ambil itu memberikan impact yang baik atau enggak buat lingkungan aku atau untuk diri aku sendiri. Tapi ternyata aku nemu di salah satu buku, dan ini tuh buku yang akan aku review hari ini. Ternyata itu tentang impact itu baik atau enggak, atau bener atau langkah aku atau keputusan aku ini bener atau enggak, itu tuh nggak penting. Mungkin itu penting, tapi itu menjadi result jadinya, bukan planning gitu. Itu masalahnya bukan dari planning gitu. Nah itu yang namanya result itu harus dipikirkan belakangan gitu ya kan. Yang penting itu planningnya terlebih dahulu. Nah, aku tuh ada beberapa keputusan dalam uh, kehidupan sehari-hari aku yang mungkin seperti tidak penting tapi penting gitu. Nah, dan aku tuh kadang untuk resultnya kadang nyesel, tapi menurut aku ini bener, tapi ada tapi yang lainnya gitu. Nah, jadi buku yang cukup relate atau yang cukup men-trigger diri aku untuk lebih research tentang confusing aku selama ini terhadap keputusan-keputusan yang aku ambil itu buku dari Dimas Nai yang judulnya Speak Up, #Speak Up. Aku suka banget sama buku ini karena buku ini tuh disampaikan ringan, terus kalau teman-teman lihat dalamnya juga asik banget, warna-warni gitu. Jadi nggak apa ya, jadi nggak monoton gitu bacanya. Dan aku suka banget sih tipe buku yang kayak gitu, dan nggak terlalu tebel, tapi disampaikannya secara singkat dan ringan, tapi itu bisa ditangkap gitu sama anak-anak muda gitu. Nah, kenapa kenapa sih aku tuh suka aku bilang ini relate sama keputusan-keputusan atau kehidupan aku yang sekarang ini, atau 2 atau 3 bulan ke belakang ini. Karena di sini benar-benar di sini juga sudah di notes bahwa 33 strategi mengubah diri menjadi medan magnet perubahan bangsa. Sebenarnya dari isinya tuh membicarakan cerita si penulis yang seorang mahasiswa saat dia menjadi mahasiswa. Tapi menurut aku dan di dalamnya juga tidak hanya untuk mahasiswa, tapi dikhususkan untuk anak muda gitu, bahwa anak muda tuh perlulah berkontribusi atau perlu membenarkan apapun yang akan dia yang diambil atau yang akan dia putuskan, karena itu bakalan menjadi bekal untuk dia kedepannya gitu. Nah, uh, beberapa poin yang cukup aku suka gitu dari buku ini tuh, yang pertama sudah pasti bahasanya itu ringan, bahasanya tuh anak muda banget, nggak terlalu berat dan nggak terlalu puitis juga, tapi relate gitu sama kehidupan anak-anak muda gitu. Nah, aku tuh tipe orang yang cukup sebenarnya suka aja sih. Sebenarnya aku suka semua buku, mau itu dari bahasa yang cukup sastrawan gitu, dari sastrawan kayak gitu, atau fantasy aku suka. Cuma kalau misalkan aku untuk self improvement, aku cenderung lebih seneng yang di umur aku gitu, yang ongoing to mature gitu. Jadi meskipun bahasanya ada beberapa yang ringan, tapi bahasanya itu pasti serius gitu. Nah, dan si bahasanya itu ada comparisingnya gitu. Nah, aku suka banget sama buku itu. Nah, buku dari #Speak Up ini aku rekomendasiin buat teman-teman yang misalkan baru mulai baca, atau teman-teman yang mau nyoba-nyoba untuk baru masuk ke dunia self improvement yang tadinya dari novel atau fantasy atau komik mungkin. Nah, aku sangat
Aku sangat rekomendasiin banget buku Speak Up ini. Yang paling aku suka, dia tuh memberikan perspektifnya tuh tidak satu perspektif gitu, tapi ada comparison-nya yang tadi aku jelasin gitu. Dia tuh mengcompare bahwa mindset A dan mindset B, terus mindset A dan mindset B itu pasti ketemu ada satu titik yang sama, dan nantinya nantinya di fit gitu menjadi satu pemikiran yang lebih luar biasa lagi pastinya dong ya, karena kalau misalkan dari mindset A ada baik, misalkan ada variabel yang make sense, atau variabel yang benarnya ada yang impact yang jeleknya juga baik, dan ada pun dari mindset B itu pun juga ada baik dan jeleknya juga pastinya. Nah, nanti di match atau nanti di fit dari si dua mindset ini dijadi satu, yaitu jadi misalkan jadi mindset A dan B gitu, tapi jadi satu mindset gitu. Nah, itu yang aku suka gitu. Yang pertama ada dari comparison, yang kedua dia menceritakan tentang si penulisnya tersendiri, jadi lebih si penulisnya pun mungkin lebih bebas ya tentang self improvementnya dia selama kuliah, yang tidak tidak anak yang kuliah pulang atau kuliah nongkrong ya gitu. Nah, pastinya hal itu juga men-trigger aku untuk um, lebih menjadi anak muda yang lebih aktif, yang lebih mandiri, yang lebih menurunkan ego dan meningkatkan potensi ya daripada meningkatkan ego gitu. Di sisi lain juga di sini tuh dijelaskan bahwa setiap masalah itu perlu diselesaikan dengan cara kita. Oke, misalkan kita perlu orang lain atau kita perlu konselor ya, kasarnya konselor untuk menjembatani kita bahwa apa sih yang kita perlu lakukan. Tapi kembali lagi bahwa setiap masalah itu perlu diselesaikan dengan cara atau dengan gaya kita masing-masing gitu. Jadi kita akan lebih apa sih makna dari permasalahan ini gitu, apa makna yang bisa kita ambil, atau makna apa yang bisa kita sharing mungkin ke teman-teman yang nextnya butuh kehadiran kita gitu sebagai nantinya akan menjadi konselor juga atau apapun gitu. Nah, kayak gitu kurang lebih isinya seperti itu teman-teman. So cukup video dari aku, terima kasih, semoga kalian juga dapat membaca buku ini. Nah, aku sangat rekomendasiin karena bahasanya yang ringan dan ada compared-nya gitu. So, terima kasih, enjoy the video and bye bye, assalamualaikum.